Musuh bangsa ini adalah hewan koruptor yang predator. Pemerintahan SBY disebut telah mencuri uang sebesar 12 miliar US dollar. Kalau ada potensi masalah segera ingatkan. Tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mensreanya, ya harus ditindak. Silahkan digigit saja. Apalagi dalam situasi krisis sekarang ini. Tidak boleh ada satupun yang main-main. Bukan sekedar uang yang mereka bawa kabur itu kembali, bukan itu yang utama. Yang utama adalah mengembalikan kewibawaan pemerintah. Seseorang warga negara ya salah, sudah diadili secara adil tentunya, dan sudah divonis dan sudah inkrah, lalu dia kabur, itu adalah pelecehan terhadap hukum. Itu dan tentu tidak akan kita biarkan. Itu masalah pokoknya. Aras minta minggu yang lalu supaya dipanggil sebagai saksi untuk meringankan Ibas sama SBY. Dan KPK sudah memanggil, tapi Ibas maupun SBY tidak bersedia. Jadi sudah ada jawaban tertulis. Mereka bilang ya apa itu memang antar instansi yang menjelaskan sama saya, hanya mengatakan tidak bersedia. Berapa uang rakyat masih dikembalikan, kemudian adakah kaitan dengan hal yang ada dengan kasus-kasus lain, ya. Dan yang poin yang terakhir, bagaimana solusinya? Ya. Jadi publik harus melihat tulisan Pak SBY kali ini. Pak SBY ingin, sebutlah, mungkin saya kurang pas, tetapi Pak SBY ingin membela diri. Dan hukuman mati itu kan memang dibolehkan, walaupun ada yang keberatan, tapi banyak negara membolehkan, agama juga membolehkan dalam kasus pidana tertentu yang memang sulit untuk diatasi dengan cara-cara lain. Lalu itu sudah tidak bisa kecuali harus dihukum mati, ya dihukum mati. Kita tentu berharap itu memberi penjeraan. Andai kata dihukum mati saja tidak jera, apalagi tidak dihukum mati, tambah tidak jera. Barangkali ini ada hubungan dengan dana Pilpres dan menyangkut kandidat tertentu. Dan itu tapi dikaitkan juga sama beliau kan. Ini pernah saya alami ketika kasus Senturi. Nah, misalnya kelompok Pak Jokowi mau menerjemahkan bisa dengan berbagai argumentasi. Pak SBY sedang marah, Mas Bayu juga bisa. Pengaktifan kembali tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka, pemburu terpidana dalam tindak pidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan, sekarang terus berproses. Aliran darah sebuah bangsa itu ya bisa oleh koruptor itu. Sehingga saya memang kalau koruptornya serius dengan jumlah besar, baik grip, dengan greedy gitu ya, saya setuju hukuman mati. Dan sebenarnya kan sudah ada ancaman hukuman mati. Kekayaan yang dimiliki bangsa ini bisa memakmurkan seluruh rakyat Indonesia, tapi tidak akan pernah cukup memuaskan hasrat kerakusan walau hanya untuk satu saja seorang koruptor. Seorang koruptor tak ubahnya seperti hewan omnivora, predator yang makan segala, filosofinya adalah hidup untuk makan. Namun begitu hewan predator hanya membutuhkan makan yang cukup mengenyangkan perutnya saja, meskipun begitu mungkin dari kita belum pernah mendengar ada predator yang menimbun makanannya untuk persiapan waktu 1 minggu ke depan. Berbeda dengan koruptor yang bisa menimbun hasil korupsinya untuk beberapa tahun ke depan, bahkan berupaya mempersiapkan hasil rampokannya itu untuk bisa digunakan oleh 7 keturunan. Tidak cukup di situ, bahkan seorang koruptor memiliki rencana bagaimana hasil rampokannya itu bisa menumpuk dan berkembang berlipat-lipat. Koruptor adalah predator terganas yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu keahlian yang dimilikinya adalah pandai mengkamuflase, tapi seolah orang yang paling agamis, paling nasionalis, dan paling bersih dari praktek korupsi. Padahal di balik itu semua manusia ini lebih berbahaya dengan hewan yang paling berbisa sekalipun. Hewan berbisa akan menyerang jika merasa terancam. Sementara koruptor akan menyerang dan mengancam siapa saja yang dianggap menjadi penghalang hasrat kerakusan dan keserakahannya. Tidak ada kamus dalam hidup sang koruptor. Keharusan bersikap peduli
terhadap sesama. Yang ada hanyalah kepedulian bekerja sama sepanjang hal itu mendatangkan keuntungan dan dapat memenuhi hasrat kerakusan dan keserakahannya semata. Nauzubillah. Tidak sedikit manusia bermental predator di negeri ini yang begitu menjiwai perannya sebagai tokoh antagonis. Seperti yang penulis sebut di awal tulisan bahwa seluruh kekayaan alam yang kita miliki tidak cukup untuk dapat mengenyangkan satu saja seorang koruptor yang seperti hewan predator. Apalagi untuk beberapa hewan koruptor yang predator. Jadi, tidak usah heran jika para hewan koruptor yang predator ini tidak akan tinggal diam untuk melakukan segala cara yang dapat melanggengkan sifat tidak pernah kenyangnya kepada pemerintahan yang berupaya membersihkan negeri ini dari praktek rasuah yang sudah mendarah daging dan membudaya. Tidak tanggung-tanggung, oknum yang merupakan hewan koruptor itu adalah para mantan pejabat tinggi yang pernah berkuasa di negeri ini. Sebut saja Presiden ke-6 SBY yang militeris, yang juga seperti artis itu. Menurut salah satu media asing Asia Sentinel, merilis bahwa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan sebuah konspirasi kejahatan besar atau sekitar 177 triliun rupiah dan mencucinya melalui bank-bank internasional. Dan tidak kurang dari 30 pejabat era SBY terlibat dalam kejahatan tersebut. Hal ini tidak termasuk kasus-kasus korupsi lainnya, seperti beberapa proyek mangkrak seperti Hambalang. Yang lucunya, SBY sebagai pemimpin tertinggi menolak kasus korupsi yang terjadi pada proyek mangkrak Hambalang, tidak mengkaitkannya dan korupsi EKTP dan banyak lagi kasus korupsi lainnya. Hal yang sama dilakukan oleh mantan Wapres 2 kali, yang pengusaha. Dalam kasus pengadaan kondensat BP Migas di mana negara dirugikan sebesar 2,7 miliar US dollar atau setara dengan 37,8 triliun rupiah. Pada kasus pengadaan mobile crane di Pelindo 2 di mana JK minta Buas agar tidak memidanakan kebijakan korporasi dan banyak kasus lainnya yang mengarah kepada dirinya. Disinilah penulis jadi merasa jijik dengan pola perilaku para mantan pejabat yang haus kekuasaan yang tidak segan-segan mengorbankan orang lain demi memuaskan hasrat kerasukan. Yang tak pernah memberikan sedikit pun rasa cukup, selain menganggap bahwa hanya soal waktu menjadikan orang lain sebagai tumbal hawa nafsunya. Pada era kekuasaan kedua hewan koruptor yang predator inilah, pemahaman radikal tumbuh subur menjadi kekuatan, merusak kondisi tentram dan damai di Indonesia menjadi pemerintahan sebuah negara yang tak pernah sepi dari bisingnya riuh aksi demonstrasi dan bullying. Yang pada awal masyarakatnya menganut ajaran adiluhung yang merupakan ruh budaya Nusantara, kini hanyut ke bawah derasnya arus ajaran yang mengungkung daya kritis masyarakat yang memiliki latar belakang sejarah berperadaban tinggi sebagai bangsa Sundaland yang merupakan awal peradaban dunia, di mana seorang filsuf termuka Plato mengatakan sebagai Atlantis yang hilang. Sebagai Atlantis yang hilang,